Banyak orang mengenal KH Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan pengasuh pertama pesantren Tebu Ireng. Tapi di balik nama besarnya, ada sisi-sisi menarik yang jarang diceritakan. KH Hasyim Asy'ari lahir pada tahun 1871 di Jombang dari keluarga ulama pesantren. Namun yang unik, sejak muda beliau dikenal sangat keras terhadap dirinya sendiri. Ia hampir tidak pernah mengambil jalan pintas dalam belajar. Jika santri lain berpindah-pindah guru dengan cepat, KH Hasyim Asy'ari justru betah berlama-lama hanya untuk mendalami satu kitab sampai benar-benar paham. Saat menuntut ilmu di Mekah, beliau tidak hidup mewah seperti sebagian penuntut ilmu lainnya. Fakta yang jarang diketahui, KH Hasyim Asy'ari pernah hidup sangat sederhana, bahkan sering menahan lapar demi tetap bisa belajar kepada ulama-ulama besar Haramain. Baginya, lapar adalah harga kecil untuk ilmu yang akan menerangi umat. Sekembalinya ke Jawa, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng tahun 1899. Uniknya, lokasi Tebu Ireng saat itu dikenal sebagai daerah rawan kriminal dan perjudian. Banyak yang meragukan pesantren bisa bertahan di sana. Namun, justru dari tempat yang dianggap gelap itulah, KH Hasyim Asy'ari membuktikan bahwa dakwah paling kuat adalah keteladanan dan kesabaran. Fakta lain yang jarang dibahas, KH Hasyim Asy'ari sangat tegas soal adab. Beliau pernah menegur santri yang cerdas secara ilmu, namun kurang sopan dalam sikap. Menurut beliau, ilmu tanpa adab bukan cahaya, melainkan sumber kerusakan. Saat Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926, KH Hasyim Asy'ari sebenarnya tidak ingin tampil sebagai tokoh politik. Beliau menolak menjadikan NU sebagai alat kekuasaan. NU baginya adalah rumah besar umat, penjaga tradisi Islam Nusantara, bukan kendaraan ambisi pribadi. Fakta unik lainnya, beliau sangat menghormati perbedaan pendapat. Meski dikenal tegas dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, KH Hasyim Asy'ari melarang murid-muridnya mudah mengkafirkan atau merendahkan pihak lain. Ini adalah pemikiran yang sangat maju di masa itu. Puncak peran sejarah beliau terjadi tahun 1945 melalui resolusi jihad. Namun, sedikit yang tahu, fatwa ini tidak dikeluarkan secara gegabah. KH Hasyim Asy'ari mengkaji dalil-dalil fikih dengan sangat mendalam sebelum menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajahan adalah kewajiban agama. Resolusi jihad inilah yang menggerakkan santri dan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjadi fondasi moral perlawanan dalam peristiwa 10 November di Surabaya. KH Hasyim Asy'ari wafat tahun 1947, namun warisannya bukan hanya NU, bukan hanya Tebu Ireng, melainkan cara berpikir umat Islam Indonesia yang beragama dengan tenang, berilmu, dan cinta negeri. Atas jasanya, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional, sebuah pengakuan bahwa ulama bukan hanya penjaga agama, tetapi juga penjaga masa depan bangsa.